Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 izin mempresentasikan materi yang berjudul mengelola segmen berakhir batas geografis dan segmen pasar. Nah, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Segmen pasar regional. Regionalisasi tampaknya bertentangan dengan globalisasi. Pemasar tertarik pada pemasaran regional saat ini. Namun, karena pasar massal terpecah, data penjualan terkomputerisasi dari pemindai supermarket dapat mengungkapkan kekuatan dan kelemahan penjualan kantong regional. Dan komunikasi pemasaran memungkinkan penargetan kelompok konsumen yang lebih terfokus yang ditentukan di hampir semua lini. Strategi regionalisasi dapat membuat merek lebih relevan dan menarik bagi setiap individu. Satu studi tentang toko retail menemukan bahwa strategi pelokalan dapat meningkatkan penjualan sebesar 1 hingga 3 poin persentase. Regionalisasi juga dapat memiliki kerugian. Efisiensi pemasaran dapat menurun dan biaya dapat meningkat dengan pemasaran regional. Selain itu, kampanye regional dapat memaksa produsen lokal menjadi lebih kompetitif atau mengaburkan identitas nasional suatu merek. Keuntungannya, bagaimanapun adalah bahwa pemasaran dapat memiliki dampak yang lebih kuat. Segmen demografi dan budaya lainnya. Setiap segmen pasar, bagaimanapun kita mendefinisikannya, dapat menjadi kandidat untuk program pemasaran dan branding khusus. Misalnya, dimensi demografis seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, dan ras serta pertimbangan psikografis sering dikaitkan dengan perbedaan fundamental yang lebih menyenangkan dalam perilaku berbelanja atau sikap tentang merek. Perbedaan-perbedaan ini sering kali dapat berfungsi sebagai alasan untuk program branding dan pemasaran yang terpisah. Keputusan pada akhirnya terletak pada biaya dan manfaat dari upaya pemasaran yang disesuaikan versus fokus yang kurang ditargetkan. Alasan untuk menjadi internasional. Sejumlah merek global terkenal memperoleh sebagian besar penjualan dan keuntungan mereka dari pasar non-domestik selama beberapa dekade, termasuk Coca-Cola, Cher, Bayer, Rolex, Marlboro, Pampers, dan Mercedes-Benz. Komputer Apple, kosmetik L'Oreal, dan kopi instan Nescafe telah menjadi pelengkap lanskap global. Keberhasilan mereka adalah salah satu kekuatan yang mendorong banyak perusahaan untuk memasarkan merek mereka secara internasional, termasuk yang berikut. Persepsi tentang pertumbuhan yang lambat dan persaingan yang meningkat di pasar domestik. Keyakinan akan peningkatan pertumbuhan luar negeri dan peluang keuntungan. Keinginan untuk mengurangi biaya dari skala ekonomi. Perlu diversifikasi risiko. Pengakuan mobilitas global pelanggan. Selanjutnya ada keunggulan program pemasaran global. Sejumlah keunggulan potensial melekat pada program pemasaran global secara umum. Semakin sedikit perbedaannya dari satu negara ke negara lain, semakin banyak keuntungan ini akan terwujud. Skala ekonomi dalam produksi dan distribusi. Dari perspektif sisi penawaran atau biaya, keuntungan utama dari program pemasaran global adalah efisiensi produksi dan biaya yang lebih rendah yang berasal dari volume produksi dan distribusi yang lebih tinggi. Biaya pemasaran lebih rendah. Serangkaian keunggulan biaya lainnya muncul dari keseragaman dalam pengemasan, periklanan, promosi, dan aktivasi komunikasi pemasaran lainnya. Semakin seragam, semakin banyak dan semakin besar potensi dan penghematannya.
konsistensi dalam citra merek, mempertahankan platform pemasaran bersama di seluruh dunia, membantu menjaga konsistensi merek dan citra perusahaan. Kemampuan untuk memanfaatkan ide bagus dengan cepat dan efisien. Seorang pemasar global mencatat bahwa globalisasi dapat meningkatkan keberlanjutan dan memfasilitasi pengembangan kompetensi inti yang berkelanjutan dengan organisasi di manufaktur. Keseragaman ini adalah keseragaman praktik pemasaran. Akhirnya, program pemasaran global yang terstandarisasi dapat menyederhanakan koordinasi dan memberikan kontrol komunikasi yang lebih besar di berbagai negara. Kerugian program pemasaran global. Mungkin kerugian yang paling menarik dari program pemasaran global standar adalah bahwa mereka yang sering mengabaikan perbedaan mendasar dari berbagai jenis lintas negara dan budaya. Kritik mengklaim bahwa merancang satu program untuk semua kemungkinan pasar menghasilkan strategi yang tidak imajinatif dan tidak efektif yang disesuaikan dengan penyebut umum terendah. Kemungkinan perbedaan antar negara yang datang dalam berbagai bentuk seperti yang akan kita bahas selanjutnya. 20 strategi produk yang berhasil di satu negara mungkin tidak berhasil di negara lain. Tupperware yang menghasilkan sebagian besar penjualan tahunannya di luar negeri, 57% dari pasar negara berkembang harus menyesuaikan produknya untuk memuaskan perilaku konsumen yang berbeda. Di India, wadah plastik yang dipasangkan dengan sendok menjadi penyimpan masalah bumbu. Kotak yang lebih besar berfungsi sebagai penjaga komodo yang aman dan kedap di udara di Jepang. Strategi merek global. Dalam membangun ekuitas merek, kita seringkali membuat program pemasaran yang berbeda untuk memuaskan segmen pasar yang berbeda. Kita harus menyesuaikan program branding melalui pemilihan elemen merek, sifat program dan aktivitas pemasaran aktual, serta pemanfaatan asosiasi sekunder. Perhatikan bahwa cara ketiga untuk membangun ekuitas merek global yaitu memanfaatkan asosiasi merek sekunder. Mungkin yang paling membutuhkan perubahan lintas negara karena entitas yang terkait dengan merek dapat memiliki arti yang sangat berbeda di negara yang berbeda. Misal, perusahaan Amerika Serikat seperti Coca-Cola, Levi Strauss, dan Nike secara tradisional memperoleh sumber ekuitas yang paling penting untuk pergi ke luar negeri berdasarkan warisan Amerika Serikat mereka yang bukan merupakan masalah atau aset di pasar domestik mereka. Membangun ekuitas merek berbasis pelanggan global. Dalam merancang dan mengimplementasikan program pemasaran merek global, pemasar ingin menyadari keuntungan sementara menderita kerugian sesedikit mungkin. 50 bagian ini mengeksplorasi lebih detail bagaimana membangun merek global yang kuat secara taktis dengan mengandalkan 10 perintah global branding. 10 perintah global branding. Yang pertama, memahami persamaan dan perbedaan dalam landscape branding global. Yang kedua, jangan mengambil jalan pintas dalam membangun merek. Yang ketiga, membangun infrastruktur pemasaran. Yang keempat, merangkul komunikasi pemasaran terpadu. Yang kelima, menumbuhkan kemitraan merek. Yang keenam, standarisasi dan kustomisasi saldo. Yang ketujuh, seimbangkan kontrol global dan lokal. Yang ke-8, menetapkan pedoman yang dapat dioperasikan. Yang ke-9, menerapkan sistem pengukuran ekuitas merek global. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan elemen merek. Thank you for your attention guys. See you. Bye bye.